Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami Mbah Sis di channel Cahaya Hati, channel yang mengungkap dan mempelajari tentang ilmu ajaran agama, ilmu ajaran rohani, ilmu ajaran berketuhanan. Hal ini sangat penting karena berkaitan dengan kita selaku makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Maka kita perlu dan kita wajib untuk belajar tentang ilmu ajaran agama, ilmu ajaran rohani, dan ilmu berketuhanan. Seperti video-video yang lalu, kami sering menyampaikan beberapa uraian-uraian pemahaman tentang ilmu rohani, ilmu ajaran agama, ilmu berketuhanan. Nah, pada kesempatan kali ini kami pun ingin mencoba kembali menyampaikan uraian-uraian yang berkenaan dengan pemahaman ilmu ajaran agama dan ilmu rohani, karena itu semua adalah dari Sang Maha Rohani. Kami sapa sebelumnya pada saudara-saudaraku semuanya, salam rahayu, salam kebajikan, salam damai, salam sejahtera, dan salam persaudaraan untuk seluruh umat manusia sedunia, khususnya pemirsa di seluruh Nusantara. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk ciptaan Tuhan. Di dalam diri manusia itu banyak sekali rahasia-rahasia kebesaran Tuhan. Hal ini sangat penting untuk kita semua selaku manusia mencari rahasia daripada makhluk ciptaan Tuhan yang ada di dunia ini, dan juga rahasia manusia itu sendiri, agar mengetahui siapa Sang Pencipta alam semesta ini dan bagaimana kita mengetahui Dia sebagai Sang Pencipta, yaitu di dalam agama Islam disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara umum Dialah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang satu. Nah, saudara-saudaraku yang beriman di seluruh Nusantara, untuk mengetahui akan hal tersebut, maka diperlukannya yaitu suatu ilmu yang mempelajari tentang Dia Sang Pencipta, ilmu yang mempelajari tentang rahasia Sang Pencipta, karena semuanya itu adalah dari Dia Sang Pencipta alam semesta ini beserta isinya. Nah, untuk kita khususnya umat muslim, kita telah diberi suatu landasan, suatu pedoman, suatu petunjuk yang mana sudah diinformasikan, sudah disampaikan oleh junjungan kita, yaitu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Dialah seorang nabi dan rasul di zamannya, di mana zaman itu adalah zaman 1400 tahun yang lalu. Dialah sang pembawa risalah ajaran agama samawi. Dialah yang membawa petunjuk, penjelas, dan pembeda, yaitu
Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari beliaulah petunjuk itu kita dapati, khususnya umat muslim, yaitu berupa kitab suci Al-Quran yang telah tersusun dan disusun oleh sahabat beliau, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, kitab tersebutlah yaitu kitab Al-Quranul Karim sebagai pedoman petunjuk bagi umat muslim atau umat Islam yang di dalamnya mengandung makna rahasia ilmu kebesaran Tuhan atau wahyu Tuhan, wahyu Allah, firman Allah yang datang dari sisinya yang telah disampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita di zaman ini umat muslim dengan berpedoman pada kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk, penjelas dan pembeda yang di dalamnya ada ilmu rahasia kebesaran persifatannya, maka dari situlah, dari kitab itulah kita perlu mempelajari tentang ilmu-ilmu ketuhanan. Namun karena sulitnya membaca kitab suci Al-Quran, yang mana kitab tersebut adalah hakikatnya, awalnya adalah kalam qadim, kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Rahasia, maka memaknai, mempelajari kitab suci Al-Quran tersebut sangat sulit jika kita pahami secara literasi lewat akaliah kita, hanya mendapatkan pemahaman sudut pandang akal saja, sudut pandang duniawi. Sebab isi kandungan daripada kitab suci Al-Quran sendiri hakikatnya adalah kalam qadim, kalam rahasia dari Sang Maha Rahasia, Sang Maha Qadim, yang di dalamnya awalnya itu berupa wahyu atau firman yang tak berlafar huruf dan tak bersuara, la harfin wala bisautin. Inilah sulitnya memahami. Oleh sebab itu diawali dari petunjuk awal kitab itu dibawa, yaitu oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya ilmu itu dibawa oleh pewarisnya atau para sahabatnya di zamannya. Kemudian ilmu tersebut waris sampai dengan zaman ini. Maka perlu kita mencari pewaris Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di zaman ini untuk membaca kitab suci Al-Quran. Seperti itu. Sebab yang bisa membaca kalamnya, kalam kodimnya, adalah seseorang manusia di dunia ini yang dipakai wadah, yang dipakai alat, yang dipakai tempat untuk membawa kalam kodimnya, untuk membacakan kalam kodimnya. Seperti itu. Nah, ini sangat penting saudara-saudaraku, khususnya umat muslim. Karena makna daripada isi kandungan Al-Quran yang sesungguhnya, kalam kodimnya, itu kalam yang tersirat, itu sangat sulit kalau tidak bertemu dengan seorang pembawanya yang ditunjuk, dikehendaki dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri di zaman ini. Seperti zaman-zaman terdahulu, yaitu al-ulama warasatul anbiya, ulama yang diwarisi ilmu para nabi. Nah, maka di zaman ini pun harus kita cari, karena itu sudah menjadi sistem daripada ilmu Tuhan yang diturunkan ke dunia dari alam maha qadim, kemudian ke alam qadim dan mewujud ke dunia. Nah, disinilah saudara-saudaraku umat muslim harus memahami untuk membaca kitab suci Al-Quran, ilmu Allah, firman Allah, wahyu Allah, itu harus dari unsur dia juga.
Seperti itu. Nah, di zaman ini, di setiap zamannya pasti ada manusia yang ditunjuk, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri untuk membawa dan membacakan wahyu-wahyunya, kalam-kalamnya, agar dapat dipahami, agar dapat dijadikan ilmu untuk terhubung dengan Dia, pemilik ilmu. Seperti itu, saudara-saudaraku. Nah, bersyukurlah bagi mereka-mereka yang sudah bertemu dengan manusia yang dipilih, dikehendaki untuk membawa kalam dan menyampaikan kalamnya. Seperti yang sudah kita ketahui, beliau-beliau atau beliaulah seorang ulama warasatul anbiya. Dialah ulil amri minkum. Dialah waliya mursida. Di setiap zamannya setelah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Hal itu sudah tertera dan termaktub dalam kitab suci Al-Quran di surat At-Taubah ayat 128, yaitu seorang utusan. Kemudian di surat Al-Kahfi dialah waliya mursida, yaitu petunjuk jalan, petunjuk ilmu, yang membawa petunjuk, yaitu membawa ilmu berarti petunjuk. Kemudian dialah yang di surat Al-Maidah ayat 35, yaitu wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fisabilihi. Dialah sebagai pembawa wasilah, membawa tali penghubung ilmu yang menghubungkan manusia kepada Sang Maha Pencipta yang menciptakan manusia. Seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini kami mencoba akan mengungkap suatu rahasia pemahaman ilmu yang mana kami dapatkan dari guru kami yang mengajarkan kami tentang praktek ilmu kalam kodim, ilmu rohani daripada ilmu yang telah disampaikan dan dipraktekkan pada kami. Kami pun praktek di dalamnya, sehingga kami secara berangsur-angsur, bertahap, ya, kami dipahamkan dengan pemahaman ilmu-ilmu yang ada. Seperti itu. Karena kami diajarkan praktek masuk ke alam ruhani, alam akhirat, dan alam kodim, di mana alam tersebut adalah alam yang di atas alam dunia, yaitu alam kidam. Alam kidam adalah alam di atasnya alam dunia. Seperti itu. Nah, maka ilmu itu asalnya dari Sang Maha Kodim, kemudian dibawa oleh utusannya di alam kodim dan di dunia mewujud, sehingga dapat dilihat, dibaca, didengar, dan disampaikan. Nah, di alam kodim dan di alam Maha Kodim, ilmu tersebut tidak berwujud, la harfin wala bisautin, di dunia baru mewujud. Sehingga hal ini perlu sama-sama kita pelajari untuk sampai kepada kalam kodimnya. Nah, kami coba menyampaikan uraian makna daripada kitab suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Makna daripada harfiah alif lam mim secara literasi tidak bermakna, tidak berarti, karena hanya 3 huruf, yaitu huruf alif yang mengandung rahasia, huruf lam mengandung rahasia, dan mim pun mengandung rahasia. Karena tidak ada arti daripada secara letterlek makna arti daripada alif itu sendiri, dan juga lam serta mim.
Karena itu sebuah huruf, 3 huruf yang menjadi rahasia. Namun 3 huruf tersebut dari huruf hijaiyah tersebut mengandung makna jika manusia tersebut sudah mempelajari dan diajari oleh guru yang dimana guru tersebut memberikan suatu teknik, cara jalan, rukun syarat serta metodologi untuk mencapai daripada kalam kodimnya, seperti itu. Nah, kami coba memaknai daripada huruf atau ayat pertama dalam surat Al-Baqarah, yaitu Alif Lam Mim. Makna yang kami pahami dari ayat pertama surat Al-Baqarah, alif adalah awal daripada suatu huruf hijaiyah yang kami maknai bahwa dia berdiri sendiri. Berarti awalnya dia alif berarti Sang Maha. Kenapa kami sebut Sang Maha? Karena awalnya suatu huruf pertama, ya dialah yang pertama. Rahasianya seperti itu. Alif berdiri sendiri, dia Sang Maha Esa, Sang Maha Pencipta. Kemudian lam adalah bagian daripada alif, percikannya, tajallinya, utusannya di alam yang kedua. Kemudian mim adalah bagian daripada percikannya, utusannya, rahasianya yang mewujud di dunia, karena dunia adalah alam persifatan yang wujud. Jadi rahasia daripada alif lam mim, alif adalah dia Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, berdiri sendiri, tiada awal tiada akhir. Dan lam adalah bagian daripada alif, alam yang kedua sebagai alam utusan, alam kodim yang membawa seluruh unsurnya dia. Ya, kalau dia maha ilmu, maka ilmulah yang diturunkan, yang dibawa oleh utusannya, lam tersebut, kemudian mewujud di dunia, mim. Nah, lam dan mim adalah utusan. Lam utusan yang tidak wujud, mim utusan yang mewujud. Karena lam dan mim nyambung. Lam yang la harfin wala bisautin atau alam kodim, metafisika, sedangkan mim adalah alam wujud, alam fisika. Namun di balik wujud berarti ada yang metafisika, ada yang kodim. Yang wujud itu dikuasai, ya, dikuasai oleh yang tidak wujud, seperti itu. Jadi di balik wujud ada bersemayam, ada yang menguasai sesuatu yang tidak wujud. Sebab Sang Maha Pencipta pun dia sangat rahasia, dia gaib, dia tidak wujud tapi ada. Nah, yang ada ini dikuasai oleh yang tidak ada, yang tidak terlihat. Inilah rahasia kebesarannya, kekuasaannya. Sehingga kita harus mengetahui daripada sistem ketuhanan. Alif adalah dia Sang Maha Pencipta, kemudian lam adalah bagian daripada dia yang diutus bagi utusannya, dan utusannya mewujud di dunia menjadi mim. Nah, mim ini terhubung dengan lam, alam yang dimensional, artinya di dalam mim ada alam yang tidak wujud. Di mim ini, di dunia ini alam wujud, sehingga itulah yang dinamakan dimensional. Artinya ada alam yang wujud, alam tidak wujud. Ada fisika, ada metafisika, seperti itu. Yang fisika ini berasal dari
metafisika. Metafisika mewujud di dunia, dan metafisika menguasai yang wujud, seperti itu. Nah, mim inilah utusan yang mewujud. Maka saudara-saudaraku umat muslim di dunia ini, khususnya umat muslim, harus bertemu dengan mim tersebut, utusan yang mewujud tersebut. Karena dialah mewakili, mim itu mewakili alif yang di maha, mewakili lam yang di atasnya alam dunia, seperti itu. Jadi tiga bagian unsur ini menjadikan sistem, ya, sistem tentang rahasia kebesaran persifatannya. Jadi sistem kerasulan, sistem berketuhanan, sistem beragama. Nah, di balik mim itu ada ilmu rahasia Tuhan, si pembawa rahasia Tuhan. Nah, mim ini termasuk Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa kitab suci Al-Quran, seperti itu. Maka jika bertemu dengan manusia yang mewarisi ilmu para nabi di dunia ini, maka kita akan diajarkan tentang rahasia ilmu alif lam mim. Sehingga jika bertemu dengan dan dipahamkan dengan ilmu rahasia alif lam mim, maka kita dapat membaca kalam-kalam mushaf yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Sebab Al-Quran itu sendiri isinya adalah rahasia kebesaran kesucian. Ya, maka untuk membacanya dengan rahasia yang suci pula. Jika kitab suci Al-Quran berasal dari Sang Maha Rohani, maka untuk membaca kitab suci Al-Quran yang makna kandungan di dalamnya atau rahasianya atau kalam kodimnya harus dengan unsur rohani pula, unsurnya dia pula, karena berasal dari dia. Kalau tidak memakai unsurnya dia, membaca Al-Quran atau kitab suci, tidak mungkin bisa terbaca kalam kodimnya, kalam rahasianya, kalam yang kekalnya, seperti itu. Kita hanya bisa membaca mushaf yang wujud. Nah, itu sangat sulit sekali, karena di balik yang wujud ada rahasia. Maka kita harus bertemu dengan rahasia, baru kita mengetahui yang wujud, seperti itu, saudara-saudaraku. Nah, di sini kami coba meneruskan dari rahasia ilmu alif lam mim. Yang ayat yang kedua adalah dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, yaitu kitab suci Al-Quran, ya, itu petunjuk, ya kan, bagi orang-orang yang beriman. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, ya, di dalam kitab suci Al-Quran itu sendiri, ya, yang mana kitab suci Al-Quran itu maknanya sangat dalam. Makna yang sangat dalam tersebut, yang sangat rahasia, itu kita perlu lewat ilmu rahasia. Nah, di sini arti daripada dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin adalah kitab dalam kurung Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Artinya kitab suci Al-Quran, Al-Quran ini adalah sebuah kitab, sebuah ilmu, sebuah petunjuk penjelas dan pembeda. Nah, jika ketemu kalam kodimnya, ilmu rahasianya, maka tidak ada keraguan dalamnya. Sebab dari yang rahasia, mengetahui rahasia, menjadi petunjuk kepada yang wujud. Tapi kalau tidak, maka sulit untuk membaca kitab suci Al-Quran. Seperti itu. Jika sudah ketemu, dipertemukan rahasianya, maka tidak ada keraguan isi daripada kitab suci Al-Quran tersebut. Ya, maka selanjutnya menjadi petunjuk pada mereka. Mereka siapa? Mereka yang bertakwa. Mereka yang bertakwa yang seperti apa? Mereka
manusia-manusia yang bertemu dengan mim dan belajar dengan mim, atau manusia yang menjadi wadah tempat alat yang dipakai oleh Allah untuk membawa kalamnya, kalam kodimnya, seperti itu. Jadi tidak ada keraguan bagi mereka yang bertakwa, yang bertemu dengan utusannya atau ulil amri minkum di zaman ini, seperti itu. Nah, kelanjutannya ayat yang ketiga adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang artinya yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Nah, mereka yang beriman pada mereka artinya harus sudah memahami makna kalam kodim, ilmu rohani, ya, ilmu ajaran rohani, ya, yang sudah terhubung dengan maha rohani. Kalau tidak mengetahui yang gaib, contoh beriman atau rukun iman kepada Allah gaib. Kalau tidak tahu ilmu gaib, ilmu rahasianya kalam kodim, tidak akan tahu Allah yang gaib itu yang bagaimana. Kemudian malaikat, rasul, kitab-kitab terdahulu, ya kan, rasul-rasul terdahulu, bagaimana cara mengimaninya. Kemudian hari akhir, qada dan qadar, akan sulit, sangat sulit sekali ya kita mempelajari kalau kita tidak memahami ilmu qadim seperti itu. Nah, di sini jika yang sudah pahami, dia tahu, dia paham seperti itu, dan mereka melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, seperti itu. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang bersama ulil amri minkum, dia tahu ya dalam menginfakkan, dalam sholat, dia tahu, karena sholat itu intinya mengingat, ya, mengingat siapa? Sang pencipta, seperti itu kan. Berzikir itu mengingat sang pencipta. Lewat siapa? Dia tahu, lewat utusannya yang di dunia, ya, seperti itu. Setiap zamannya sudah seperti itu sistemnya, ya, utusan yang di dunia, dia akan tahu. Maka mereka selalu menginfakkan rezekinya untuk wajahidu fisabilihi, ya, seperti itu. Terus seperti itu. Nah, disinilah perbedaannya antara orang yang beriman dan orang yang terhijab. Orang yang terhubung dengan Allah beda dengan orang yang terhijab, artinya belum terhubung dengan Allah karena tidak bertemu dengan ulil amri minkum, utusan yang di dunia atau khalifahnya, atau ulama warasatul anbiya di zaman ini yang disebut waliya mursida. Setiap zamannya hanya satu, seperti itu. Terus semua isi Al-Quran akan terbaca semuanya. Jika tidak, maka sulit membaca kitab suci Al-Quran. Dan inilah rahasia daripada makna daripada sistem ilmu, yaitu alif lam mim, bertuhan alif lam mim, dan sistem kerasulan pun alif lam mim. Sebab ini pedoman, ini pakem, ini dasar, seperti itu saudara-saudaraku. Maka jika tidak memahami makna dan praktek alif lam mim, tidak akan mungkin kita mendapatkan ilmu kalam qadim, dan tidak mungkin kita bisa membaca Quran qadim. Seperti itu saudara-saudaraku. Ini sangat penting untuk seluruh umat manusia sedunia, khususnya umat muslim. Dan umat-umat yang lain pun sama sebetulnya. Namun karena kami muslim, akan sampaikan kepada muslim. Seperti itu. Hal ini sangat penting buat kita semua umat muslim. Cari guru rohani yang zahir, ya, dia sebagai al-ulama warasatul anbiya, setiap zamannya satu, dialah ulil amri minkum, yang satu yaitu dari ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Itulah alif lam mim. Ati Allah alif, wa ati Rasul lam, wa ulil amri minkum mim. Seperti itu. Dan dialah wali yang mursida di zaman ini. Cari dia, cari kasihnya di dunia, agar kita bisa kembali kepada
Sang Maha Rohani. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ini membawa pemahaman ilmu, pengetahuan, dan kebenaran, ini adalah ilmu guru kami, milik guru kami semuanya. Pemahaman ini saya sendiri tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kami hanya seorang murid yang belajar kepada guru, dan jika ada kesalahan itulah kesalahan saya pribadi, ya, bukan kesalahan guru. Guru menyampaikan yang baik-baik pada kami tentang ilmu dan kebenaran, dan kami sendiri yang masih proses dalam pembelajaran ilmu seperti itu. Jika ada kekurangan dan kehilafan, kami mohon maaf dan mohon ampun pada guru. Semoga guru selalu membimbing kami, memberi petunjuk pada kami, memimpin kami agar kami terus bisa sami'na wa ata'na pada guru. Demikian dapat kami sampaikan. Salam rahayu, salam damai, salam sejahtera, salam persaudaraan untuk seluruh umat manusia sedunia, khususnya senusantara. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Ini tentang Sekolah Tinggi Ilmu Ketuhanan, Majelis Zikir Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.